Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Titis Devi Herdinta Lospa, serta Latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Satuan Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, beserta Latsar CPNS Golongan 2, Gelombang 4, Angkatan 4, Kelompok 4. Berhubung masih pandemi COVID-19, maka pelaksanaan Latsar CPNS tahun ini dilaksanakan dengan metode blended learning. Apakah itu blended learning? Blended learning adalah metode belajar di mana proses belajar tatap kelas berpadu dengan proses e-learning secara harmonis. Blended learning terbagi menjadi dua metode, yaitu secara sinkronus dan asinkronus. Apakah metode sinkronus dan asinkronus itu? Berikut penjelasannya. Sinkronus adalah pembelajaran daring secara langsung menggunakan media aplikasi telekonferensi seperti video call, Zoom, Skype, dan lainnya. Sementara metode asinkronus adalah layanan daring yang tata laksana komunikasinya dilakukan secara tidak langsung dengan menggunakan media email, PDF, PowerPoint, dan lainnya. Untuk memulai Latsar, peserta akan belajar dengan metode MOOC, yaitu mengakses web Swajar asnpintar.lan.go.id untuk memulai belajar secara asinkronus, dan proses belajarnya meliputi membaca dan mendownload materi pokok berbentuk file PDF dan PowerPoint. Setelah mendownload materi file PDF dan PowerPoint, peserta akan mendapat bintang dan trofi sebagai bentuk penilaian. Setelah itu, peserta akan masuk ke materi microlearning berisi video dan podcast. Selesai belajar dengan metode MOOC, peserta akan belajar dengan metode distance learning dengan cara mengakses web Kolabjar asnpintar.lan.go.id yang ada menu untuk mencatat absensi, membaca materi, dan mengupload tugas dan kuis, serta mengakses web PJJ BDK Surabaya Kemenak.go.id untuk mengupload jurnal harian. Serta cara belajar peserta dengan bergabung di grup WA untuk mengetahui jadwal Zoom meeting dengan Widya Iswara atau pemateri. Saat Zoom meeting, materi yang diajarkan saat distance learning dibagi menjadi beberapa agenda. Di antaranya, agenda pertama berisi materi wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Materi agenda kedua berisi materi akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Untuk materi agenda 3 berisi materi manajemen ASN, role of government, dan pelayanan publik. Untuk materi keempat berisi rancangan aktualisasi. Selama proses belajar, saya merasakan kelebihan dan kelemahan metode sinkronus dan asinkronus. Berikut penjelasan kelebihan sinkronus. Kelebihan sinkronus yang saya rasakan adalah bisa berinteraksi dengan teman dan pemateri. Kemudian bisa bertanya kepada pemateri atau Widya Iswara dan lebih mengerti materi yang disampaikan. Untuk kekurangan metode sinkronus adalah akses jaringan yang kurang stabil, durasi tatap muka secara Zoom meeting terbatas, dan pemberian tugas dengan durasi yang terbatas. Untuk kelebihan asinkronus, yaitu materi bisa diakses dimanapun dan kapanpun, materi bisa diakses dengan laptop dan smartphone, dapat menyesuaikan karakteristik cara belajar, dan mendorong peserta untuk mandiri dalam belajar. Untuk kelemahan asinkronus, yaitu koneksi internet tidak stabil, tidak bisa download materi karena koneksi lama, perlu motivasi dari dalam diri, dan tidak bisa berinteraksi dengan teman. Untuk itu dapat ditarik kesimpulan
yaitu pembelajaran sinkronus dan asinkronus menuntut peserta aktif mengakses materi dan mencari referensi di luar modul pembelajaran yang sudah ada agar mendapat ilmu yang bermanfaat. Demikian pengalaman pembelajaran selama ini dari saya, dan saya ucapkan terima kasih.